jelas kita harus saling mendukung dan aware apapun yang terjadi di tubuh kita yang merasa kita tidak normal, kita harus cepat untuk diperiksakan ke dokter. Tidak kenal usia. Tidak kenal usia Mbak Ayu. Jadi ada yang sudah usia lanjut ya, sudah 68 tahun juga bisa terkena kanker payudara. Tapi alhamdulillah Mbak Ayu, di rumah sakit kami jadi di ruangan kami dan ruangan yang lain itu ada namanya manajer pelayanan ya. Di sana MPP itu sangat berguna untuk kami ketika pasien tersebut tidak mempunyai jaminan kesehatan dan tidak mampu. Kita akan berhubungan langsung yang akan dibantu nanti untuk program UHC sehingga pasien tersebut bisa terlayani dengan baik. Irama Live Talk 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabarnya buat Anda pendengar Irama FM pagi hari ini 17 Juli 2025. Semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang penuh kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Jumpa lagi bersama Irama FM yang pastinya memberikan informasi-informasi serta hiburan yang menarik untuk Anda dengarkan sembari melakukan aktivitas apa saja di rumah dimanapun berada. Dan kali ini bersama informasi dari RSUD Dr. Citro Wardoyo. Kita random setiap hari Kamis kita akan memberikan informasi-informasi kesehatan. Ngobrol sehat aja di sini gitu ya. Oke. Bagi Anda semuanya yang ingin bergabung boleh sekali nanti di SMS oleh juga WhatsApp 081 392 696 815 atau telepon juga boleh di 0275 321 446. Melalui TikToknya RSUD Dr. Citro Wardoyo, gas sekarang boleh. Terus kemudian kalau misalnya mau melihat di YouTube-nya Irama FM di Irama Radio. Kemudian kalau misalnya di YouTube-nya Irama FM Radio, terus linknya streaming juga bisa diambil di Instagram-nya, itu di bio-nya juga ada link untuk disaksikan YouTube-nya begitu di situ, oke? Baiklah, kita ke pembahasan yang sudah siap akan disampaikan oleh narasumber kita, di mana narasumber kita ada Ibu Rahayu Diah Nugraheni Wuryanti Eskepnes, panjang ya. Tapi beliau panggilannya sapaannya siapa nih? Takutnya saya salah. Gimana? Kita tanya dulu ya. Kabarnya gimana Ibu Rahayu atau Ibu siapa saya bisa memanggilnya? Ibu Wuri saja. Iya. Oke, baik. Ibu Wuri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu apa dong ya. kabar? Alhamdulillah baik juga. Happy ya hari ini. Oh selalu harus happy. Oke, baik. Kita udah bertemu berapa kali ya di sini? Baru pertama kayaknya ya. Oh, kemarin udah ketemu, cuman kan melipir dulu saya. Oh iya. Gitu, jadi nggak jadi ketemu ya. Iya. Oke, baik ya. Oke, ini hanya intermezzo aja ya. Oke, buat Anda semuanya biar nggak tegang gitu loh ya. Baiklah, buat Anda pendengar Irama FM sekali lagi silakan yang ingin gabung saja, nanti langsung di chat. Nanti kita baca kemudian disampaikan kepada narasumber untuk dijawab langsung begitu. Oke, kita mengangkat tema peran perawat dan keluarga untuk mendukung pasien kemoterapi. Seperti apa ini kalau misalnya sudah berhubungan dengan kemoterapi agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Katanya kalau sudah berhubungan dengan kemoterapi, apakah pertanyaan di sini ada? Apakah ada kesembuhan? Apakah ini hanya berjalan seperti ini sampai akhir hayat dan lain sebagainya? Ini takut-takut gimana memang. Tapi nanti akan dijelaskan juga kemoterapi seperti apa, terus kemudian peran perawatnya seperti apa biar nggak jadi ketakutan tersendiri buat pasien gitu ya. Oke, silakan dari peran perawat dan keluarga untuk mendukung pasien kemoterapi akan dijelaskan oleh Ibu Wuri, silakan. Terima kasih Mbak Ayu. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar Irama FM Purworejo. Selamat pagi untuk pasien-pasien kami, pasien kanker, baik yang sedang mengikuti atau menjalankan kemoterapi, dan perawat kami, tim Arjuna Onkologi serta dokter kami, spesialis bedah onkologi dan hemato-onkologi serta Civitas Hospitalia RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu untuk semua warga Purworejo khususnya tentang peran perawat serta keluarga dalam mendukung pasien kemoterapi. Ya. Pasien kemoterapi itu sendiri biasanya pasien yang sudah terdiagnosa kanker. Jadi kanker itu sendiri adalah sel yang di mana pertumbuhannya sangat cepat sehingga
membutuhkan kemoterapi tersebut. Jadi kemoterapi sendiri adalah metode utama untuk penyembuhan kanker, di mana pemberian obat sitostatika, baik satu atau beberapa obat yang digabung menjadi satu, yang fungsinya untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, sel-sel ketika obat tersebut masuk, maka tidak hanya sel-sel kanker juga yang terkena, nggih. Jadi sel-sel yang sehat pun biasanya akan berefek, Mbak Ayu, gitu. Nah, tujuannya sendiri dari kemoterapi ini adalah yang pertama untuk mengecilkan tumor, sehingga ketika dilakukan operasi atau pengambilan tumor tersebut bisa secara maksimal. Yang kedua, biasanya untuk membersihkan sisa-sisa sel-sel kanker ketika sudah dilakukan operasi. Kemudian yang ketiga, yaitu biasanya yang dilakukan kemoterapi ini juga berguna untuk melanjutkan pengobatan selanjutnya, misalnya radioterapi dan pengobatan oral atau lanjutan seperti biasanya yang akan diberikan setiap bulan atau per 3 bulan pasien tersebut survive dan harus melakukan kontrol rutin harusnya, nggih. Nah, di sini pasti semua akan berpikiran ketika didiagnosa kanker. Anda kena kanker. Oh, hancur rasanya berkeping-keping hatinya, Mbak Ayu. Sekali. Nah, di saat itu pasti akan ada fase denial ya, di mana pasti semua pasien akan menolak ketika didiagnosa tersebut. Nah, disitulah peran kita sebagai perawat dan keluarga yang akan membantu bisa terlaksananya program kemoterapi tersebut secara tuntas. Oke. Seperti Sebelum itu. lebih lanjut ke peran dan lain sebagainya, tadi kan disebutkan untuk awal ketika didiagnosa kanker, otomatis mungkin ya mental juga kena nih di sini. Itu dari awal mereka mendengarkan seperti itu. Peran yang pertama ketika mereka mendengar seperti itu, apa yang akan disampaikan dari perawat kepada pasien? Ya, biasanya untuk peran kami di perawat yang paling penting adalah edukasi. Jadi perawat itu selain dia sebagai pemberi asuhan langsung, jadi dia juga sebagai pendidik, konselor, itu konsultasi, advokat, memberikan haknya pasien. Nah, yang jelas pertama kali ketika pasien tersebut didiagnosa kanker, pertama kita akan melakukan pendekatan dan mendengarkan. Biasanya ketika kita mendengarkan, di situ pasien mulai curhat. Kebanyakan yang terjadi yang di rumah sakit kami, awal-awal dulu itu pasti sudah istilahnya stadium lanjut ya. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah masyarakat Purworejo sudah mulai, karena mungkin ada medsos dan informasi ya. Jadi ketika mereka sudah merasa tidak ada yang nyaman atau yang aneh di dalam tubuhnya, mereka langsung memeriksakan. Aware ya, dengan diri lebih sendiri mungkin. ya. Karena dokter kami juga banyak memberikan informasi ya. Sekarang banyak sekali memberikan informasi, seminar-seminar bagaimana mengatasi atau bagaimana ketika kita menemukan benjolan di area tubuh kita yang kira-kira tidak normal, pasti harus segera diperiksakan apapun itu hasilnya. Jadi lebih awal ketika diketahui stadiumnya, insya Allah semakin lebih awal juga kita bisa survive, bisa sembuh, dan insya Allah bisa kembali seperti aktivitas seperti biasanya. Seperti itu. Tapi setelah awal-awal memberikan mungkin pendidikan, konselor dan juga mendengarkan apa yang disampaikan gitu, memang rata-rata lebih dari pasiennya mengiyakan, oh iya legowo, atau memang ada yang saya nggak terima gitu, atau bagaimana? Ada yang menangis, sampai menangis, dan kita memang sebagai seorang perawat itu harus bisa mendengarkan ya, mendengarkan keluhan dari pasien. Nanti setelah sudah lego, sudah mengungkapkan, sudah curhatnya sudah selesai, nanti biasanya kita akan masuki pelan-pelan. Biasanya pasien-pasien tersebut awal tidak mau menerima tindakan kemoterapi. Keluarga pun akan menyangkal, karena kan image-nya dulu itu kan kalau pasien kanker kemoterapi meninggal. Nah, seperti itu. Ada informasi yang
terpotong ya. Jadi tidak semuanya disampaikan secara jelas. Padahal ketika awal didiagnosa stadium, nanti dari dokter akan menyatakan ya stadiumnya berapa, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika nanti pasien tersebut sudah didiagnosa jelas dia kanker, apa yang harus dilakukan. Nah, di situ peran perawat sangat penting. Yang pertama, jelas indikasi kemoterapi sendiri itu yang pertama yaitu biasanya yang pertama itu untuk sebelum operasi dan radiasi. Itu fungsinya untuk mengecilkan tadi, kemudian sehingga di pembedahan akan optimal. Kemudian setelah operasi itu untuk membersihkan ya sisa-sisa sel-sel kanker. Yang kemudian yang ketiga metastase biasanya. Metastase itu penyebaran. Kemoterapi dengan penyebaran itu biasanya kita akan mengurangi menyebarnya dari penyebaran sel-sel kanker tersebut. Karena sel-sel kanker itu bisa di organ manapun. Nah, ketika stadiumnya sudah menyebar, dia bisa menyebar ke tulang. Nah, di situ kami juga sudah melakukan dan melayani pasien-pasien dengan metastase seperti itu. Kontraindikasinya, Mbak Ayu, kontraindikasi untuk pasien kemoterapi itu biasanya pasien-pasien yang kondisinya jelas lemah ya, kemudian demam tinggi, risiko infeksi, leukositnya turun. Kenapa? Ketika pasien tersebut dengan leukosit turun, otomatis ketika dilakukan kemoterapi dia tidak bisa mentoleran obat yang masuk ya. Dia akan efek sampingnya akan bertambah berat, malah akan memperburuk keadaan. Nah, kalau yang itu secara umum ya, kalau kontraindikasi medis biasanya ya ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal. Nah, biasanya memang dokter tidak akan memberikan seperti itu. Oke. Lebih banyaknya dari kemoterapi dari pasien itu kanker yang apa saja? Tadi kan disebutkan juga setiap organ itu juga nggak kenal pandang bulu. Pokoknya setiap organ bisa jadi kanker. Kanker apa saja yang biasanya? Kalau yang paling banyak di Kabupaten Purworejo dan di Indonesia mungkin ya, itu di dunia juga memang breast cancer. Jadi kanker payudara adalah kanker yang paling banyak. Nomor 1 kah? Iya, seperti itu. Kemudian di layanan kami juga sudah bisa menangani kanker abdomen pelvik, yaitu seperti kanker kolon atau kolorektal, kemudian CA buli, kanker buli ya. Kemudian kanker kepala leher itu kepala leher yaitu NPC, nasofaring ya, nasofaring cancer. Kemudian kanker lidah. Jadi ya juga sudah bisa dilakukan pengobatan di kami. Jadi memang ya alhamdulillah mungkin semakin banyak informasi yang ada sekarang. Jadi masyarakat juga akhirnya paham betapa pentingnya bagaimana kita mengatasi atau menyiapkan segalanya, nggih. Maksudnya sebelum terjadi, kalau bisa kita sudah prepare dulu lah. Pencegahan. Kan betul, Mbak Ayu. Iya. Itu kalau diceritakan dari segala organ bisa berpotensi kena kanker. Saya harapannya tuh kepingin dijelentrek satu persatu. Kayaknya tadi disampaikan lidah ya. Kok lidah ada kankernya? Apakah perasanya gangguan atau bagaimana? Terus apa saja? Iya. Itu, tapi kan Masya Allah, bisa semuanya kan. Iya, ya. Oke. Di sini saya juga menekankan untuk peran perawat dan keluarga yang jelas ya. Selain itu, setelah dari peran perawat, peran keluarga juga penting, Mbak Ayu. Jadi peran keluarga itu satu, mendukung ya. Jadi kalau tidak ada keluarga yang mendukung, hanya kami saja, itu tidak akan bisa berjalan lancar juga. Karena pasien kemoterapi itu berefek ya. Efek sampingnya dari mual, muntah, sembelit, tidak bisa BAB, diare, ada yang diare, ada yang sembelit, Mbak. Jadi diare itu karena kan efek dari obat tersebut kan mukositis ya. Mukositis itu tidak hanya terjadi di membran mukosa yang ada di mulut ya, tapi juga bisa di usus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, apalagi efek-efek dari pasien kemoterapi itu baal atau gangguan saraf, kemudian sampai biasanya hilang indera perasa dan lain-lain. Jadi pasiennya nggak nafsu untuk makan seperti itu. Kemudian disitulah peran dari keluarga ketika
terjadi di kalangan yang mungkin biayanya kurang nggih. Tapi alhamdulillah Mbak Ayu di rumah sakit kami jadi di ruangan kami dan ruangan yang lain itu ada namanya manajer pelayanan ya. Di sana MPP itu sangat berguna untuk kami ketika pasien tersebut tidak mempunyai jaminan kesehatan dan tidak mampu. Kita akan berhubungan langsung yang akan dibantu nanti untuk program UHC sehingga pasien tersebut bisa terlayani dengan baik. Karena pasien kemoterapi itu tidak hanya satu kali kontrol, tapi membutuhkan waktu ya, secara kontinu. Nah, disitulah peran dari rumah sakit dan manajemen rumah sakit yang luar biasa. Alhamdulillah pasien-pasien yang tidak mempunyai istilahnya jaminan, alhamdulillah bisa tercover Mbak Ayu dan bisa melakukan kemoterapi tersebut sampai dengan selesai. Ya, oke. Tapi kalau misalnya kemoterapi itu sebenarnya kemo berjalan atau di isolasi di menerima di rumah sakit sendiri nggak gitu? Atau memang kemoterapi? Oh iya, kemoterapi itu kan pemberian obat sitostatik. Tadi pemberian obat tersebut bisa dilakukan di rumah sakit 1 hari pulang sesuai dengan program dokter ya. Karena kemoterapi itu ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang hari pertama, hari ke-8. Jadi itu tadi harus ada dukungan dari semua pihak, dari perawat, bagaimana edukasi nanti penjadwalannya. Ketika nanti dia mundur, kan efek dari obat tersebut kan yang diharapkan kita bagus ya. Kalau sesuai, istilahnya sesuai, edukasi yang kita berikan sesuai, otomatis dengan jadwal yang sudah diberikan, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Terlaksana dengan baik itu bagaimana ya? Istilahnya selama 21 hari pasien itu harus kemo lagi. Nah, efek kemoterapi itu akan terasa di hari ke-4 sampai dengan 14. Biasanya hari keempat itu sudah mulai lelah, lesu, nggak enak, nggak mau makan. Akhirnya bisa jadi males. Nah, males, akhirnya drop. Nah, di situ dukungan keluarga yang harus mendukung dan obat ya. Maksudnya langsung cepat-cepat biasanya bisa menghubungi di vaskes yang terdekat biasanya kita edukasinya kalau memang sampai diare muntah berlebih kemudian atau bisa langsung ke IGD. Nah, di situ biar bisa terjadwal dengan baik karena kan pasien kemo itu penjadwalan untuk kontrolnya saja harus tepat seperti itu. Itu berarti kalau sampai 21 hari dia akan tinggal di rumah sakit atau bisa pulang? Pulang kan. Kemoterapi itu hanya ada yang kemoterapi rawat inap, ada yang kemoterapi one day care. One day care itu 1 hari pulang. Biasanya tidak lebih dari 24 jam. Nah, di tempat kami sudah ada layanan tersebut. Jadi, layanan one day care yang sekarang ruangannya terpisah dengan Arjuna Onkologi, Arjuna Kemoterapi yang ada di lantai 2. Kalau one day care kemoterapi itu ada di belakang ruang gizi. Nah, disitulah pasien yang sudah terprogram hari ini misalnya untuk kemo, maka akan dilaksanakan kemo dengan pemberian obat atau regimen beberapa obat. Setelah selesai pulang dan waktu pulang edukasi lagi oleh perawatnya apa nanti yang harus dilakukan. Misalnya jangan lupa Bu, obatnya diminum ya. Setelah kemo nanti ada obat anti muntahnya. Terus buang air kecilnya gimana? Buang air kecilnya enggak boleh sembarangan. Tidak boleh di lantai, harus di kloset, harus disiram dengan cairan yang banyak karena sekresi dari obat kemo tersebut masih akan bisa ikut keluar. Apa yang ditimbulkan secara jangka pendek biasanya dengan paparan tersebut biasanya ruam, gatal-gatal, panas, iritasi dan lain-lain. Untuk keluarga juga nggih. Untuk jangka panjangnya ya itu takutnya ada mutasi DNA dan lain-lain. Seperti itu. Kalau lebih banyaknya payudara itu mungkin berarti sebagian besar perempuan yang terkena kanker ya begitu ya. Iya. Ya jelas lah ya karena payudara perempuan. Iya. Oke, ya kita habis tegang banget ya gini. Tegang banget ini dengan mendengarkan informasi yang sedikit agak menakutkan. Hati-hati memang bener. Harus jaga kesehatan. Kadang-kadang kita tak tahu ada aja sakitnya dan lain sebagainya. Oke. Ya kita beralih ke TikTok dari RSUD Dr. Citra Wardoyo yang sudah gabung di sini. Oh, yang ngasih salam banyak nih, ada Okta, ada Ashila, Atnalia, terus kemudian ada materi. Materinya bagus, ada Mbak Rui ya.
Materinya bagus. Terima Oke. kasih. Dan tinggal terapi. Apa ini? Dari alhamdulillah atas kuasa Tuhan saya diselamatkan dari kanker limfa leher. Oh, Oke, iya. terima Nah, kasih. itu, alhamdulillah. Terus kemudian siapa lagi yang sini sudah masuk? Oh, masih menyampaikan. Terima kasih, materinya bagus sekali. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Ditunggu ya. Ditunggu, nanti akan dicek lagi sama admin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, thank you banget. Tadi kalau misalnya kita bicara dengan kemoterapi, otomatis berhubungan dengan kanker dan lain sebagainya. Dari usia-usia yang rawan-rawan ataupun potensi terkena kanker itu usia-usia berapa atau tidak kenal usia? Tidak kenal usia. Tidak kenal usia, Mbak Ayu. Jadi ada yang sudah usia lanjut ya, sudah 68 tahun. Juga bisa terkena kanker payudara. Tapi biasanya untuk usia-usia yang sudah lanjut ya, udah usia 68 tahun, biasanya ya itu tadi tergantung stadiumnya ya. Kalau stadium masih awal, insya Allah bisa survive, bisa bagus setelah dilakukan MRM atau pengangkatan tumor payudaranya. Alhamdulillah bisa survive, bisa bagus dengan melanjutkan kemoterapi oral. Nah, di situ benar-benar kita berperan juga dalam pemberian obat kemoterapi oral ya. Jadi sebenarnya kita satu tim, Mbak Ayu. Jadi dalam layanan onkologi itu ada tim dokter, kemudian apoteker, kemudian gizi, perawat, serta dukungan keluarga. Karena itu yang harus diprioritaskan adalah ketika tim tersebut tidak bisa bersatu, maka layanan itu akan jomplang karena di situ butuh dokter yang memberikan advis untuk pemberian obatnya, kemudian apoteker yang menyediakan. Apoteker yang menyediakan obat kemoterapi itu luar biasa, Mbak Ayu. Dia masuk di ruangan khusus di mana tidak boleh ada satu orang pun yang masuk. Dan iya harus steril. Isolasi sendiri. Iya, seperti isolasi seperti itu dengan menjaga karena memang obat kemoterapi itu obat keras, jadi mereka menggunakan APD yang sangat lengkap. Kemudian kami perawat juga dalam memberikan obat kemoterapi juga menggunakan APD ya, dan keluarga. Nah, keluarga yang membersamai inilah yang benar-benar harus diedukasi ketika ada obat yang dibawa pulang. Ada obat kemoterapi yang dimana keluarga itu kalau bisa, selama pasien tersebut bisa mengkonsumsi sendiri atau bisa melakukan aktivitas sendiri, maka dia harus membuka sendiri obatnya, meminum sendiri. Oh, iya. Seperti menular? Bukan menular, Mbak Ayu. Jadi obat kemoterapi itu memang ya yang saya maksud tadi ya, itu kan ada reaksinya, reaksi jangka pendek seperti dan lain-lain ya, ketika kena tangan bisa jadi ruam, iritasi dan lain-lain yang jangka panjangnya akan terjadi mutasi DNA tadi. Jadi memang ya itu tadi edukasi sangat penting dan jelas dari pasien-pasien kami itu yang dibutuhkan adalah sapaan kita ketika pagi hari ya. Mereka sudah datang. Ada yang sendirian, Mbak Ayu, tanpa keluarga tapi luar biasa. Tegar ya dia. Iya. Nah, di situ kemarin alhamdulillah pasien kami yang sudah menjalani kemoterapi kurang lebih sudah hampir 12 kali sendirian, tidak ada keluarga, di sebelahnya baru aja didiagnosa kan, ibu terkena kanker dan wah luar biasa. Tapi saya coba ibu tanya itu ke pasien yang sebelahnya supaya apa? Mereka itu butuh masukan juga ya, masukan juga, dan mereka itu saling mensupport. Jadi pasien-pasien kanker itu ketika melakukan kemoterapi saling mensupport, saling bertukar pikiran. Oh nanti mual loh, nanti kalau mual ini ya, kalau muntah ini ya. Jadi mereka jadinya tahu, oh jadi nanti belum tentu ya mual, belum tentu saya nggak mual lah. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang dibutuhkan juga seperti kelompok ya. Mereka mempunyai kelompok pasien-pasien kanker gitu nggih. Jadinya bisa saling bertukar pikiran, bisa saling wah nek kayak gini tuh nanti piye yo, aku di rumah piye ya, harus apa yang aku lakukan. Nah seperti itu. Jadi emang peran di samping peran perawat, keluarga, support dari teman-teman yang sama-sama merasakan terkena kanker itu juga luar biasa. Mereka memberikan supportnya, padahal baru saja ketemu, tapi mereka itu ada pasien kami yang benar-benar dia
tidak melihat itu siapa. Dia setiap ada pasien kemo, dia waktu kontrol dia datang. Memberikan apa? Memberikan support ya. Sampai akhirnya mereka seperti keluarga, Mbak Ayu. Seperti itu, luar biasa memang. Dan kami sangat bangga, sangat bahagia ya ketika kita melihat pasien kita bisa survive, bisa, walaupun sebenarnya untuk sembuh total sih tidak, tapi mereka bisa survive dengan semangatnya untuk bisa mandiri. Nah, itulah yang benar-benar dibutuhkan dan istilahnya yang bisa membantu pasien-pasien yang lain terbangun juga rasa percaya dirinya. Wah, aku pasti bisa, aku juga pasti bisa sembuh. Seperti itu. Nah, sekaligus Mbak diberikan ini kali ya, informasi kepada pasien bahwa tingkat keberhasilannya kemoterapi juga akan lebih menguntungkan lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bicara dengan keberhasilan, tingkat keberhasilan itu bisa sembuh atau yang penting teratasi? Kalau masih stadium awal, insya Allah biasanya bisa. Stadium awal. Kalau sudah stadium lanjut, ya kita sudah tahu sendiri, guys. Stadium lanjut pasti sudah ada penyebaran di mana-mana. Biasanya ya itu tadi. Ada sih beberapa kanker yang bisa sembuh, seperti kanker tiroid dan lain-lain. Itu bisa, alhamdulillah, bisa survive dan bisa sembuh pasien-pasien kami. Seperti itu. Nanti diberikan tips bagaimana caranya kita mencegah mungkin kanker, jaga kesehatan dan sebagainya, tapi di akhir acara. Ini ada pertanyaan yang sudah gabung juga. Ada Ibu Desti ya. Izin bertanya, Bu, apakah faktor keturunan salah satu penyebab pasti dari munculnya kanker? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Desti. Untuk faktor keturunan memang bisa ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kanker itu kan bukan hanya karena radiasi, kemudian pola hidup, obesitas. Nah, salah satunya genetik. Jadi ketika kita sudah mempunyai gen atau keluarga inti kita sudah ada yang terkena kanker, kita harus aware, kita harus siap apa? Ya, kita harus siap ketika kita muncul benjolan ataupun nanti ada gejala, kita harus kontrol secara berkala seperti itu. Jadi ibu saya terkena kanker, jadi saya harus bisa menyiapkan. Maksudnya seandainya nanti saya menemukan ada benjolan di payudara, saya juga harus bisa cepat-cepat kontrol, melakukan kontrol dokter, kemudian pemeriksaan lanjutan seperti USG dan lain-lain. Saya ada benjolan di mana? Di selangkangan. Nah, kan enggak mesti kan ibunya kanker payudara, saya kanker payudara kan belum tentu ya. Istilahnya ketika kita menemukan benjolan yang abnormal di tubuh kita, paling enggak kita sudah siap. Wah, ibuku kena kanker nih, aku juga harus siap nih kalau ada apa-apa seperti itu. Benjolannya tuh di dalam ya? Biasanya teraba sih. Enggak yang terlihat kelihatan menonjol. sih, kadang kelihatan ya, walaupun kecil. Gitu. Kalau di payudara karena dia kan lebih lunak ya, jadi biasanya kita harus agak menekan sedikit. Tapi dengan periksa payudara sendiri kan kita bisa. Iya. Itu salah satunya seperti itu. Terima kasih. Terus kemudian yang dari Nungki. Ya. Apa tantangan yang dihadapi? Apa ya tantangan yang dihadapi perawat dalam merawat pasien kemoterapi dan bagaimana mengatasinya? Itu tantangannya selama ini seperti apa? Betul, tantangannya yaitu tadi. Yang pertama tantangannya yaitu manajemen efek samping kemoterapi tersebut. Kemudian bagaimana kita memanajemen pasien tersebut ketika terjadi efek samping seperti mual, muntah dan lain-lain, nggih. Jadi kita memberi edukasi. Nanti apabila sampai diare berlebih dan lain-lain atau sembelit, nanti ibu yang jelas harus makan yang berserat, jangan makan yang merangsang. Kemudian tantangannya lagi yaitu biasanya pasien tersebut harus menyiapkan ketepatan dalam kemoterapi, ketepatan jadwal dalam kemoterapi. Terus beberapa hal lagi yang harus diperhatikan bahwa tantangan kami secara langsung ke pasien itu adalah ketika kita melakukan perawatan langsung. Pasien-pasien kemoterapi itu karena sudah terkena efek obat, maka dalam memberikan pelayanan kami itu dalam pemasangan infus dan lain-lain itu harus benar-benar ekstra, Mbak Ayu, karena apabila kami tidak
betul cara pemasangannya, maka akan terjadi ekstravasasi. Siapa yang terkena dari ekstravasasi itu? Ya pasien kemoterapi tersebut sendiri, seperti itu. Oke, baiklah. Nanti terkait penyebab dan juga tips akan dihadirkan setelah ini. Ini satu pertanyaan saya akan berikan kepada Ipan ya. Apa strategi perawat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kemoterapi? Iya, terima kasih Bang Ipan. Terima kasih Bang Ipan. Strateginya untuk apa tadi Pak Ayu? Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Meningkatkan kualitas hidup. Ya, yang seperti tadi. Kita harus edukasi, kemudian yang jelas ketepatan terapi ya. Jadi kalau bisa kemoterapi itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter. Jadi efektivitas kerja obatnya juga akan baik. Dan yang jelas support system dari semua pihak, dari keluarga, masyarakat, kemudian yang jelas adalah dari perawat sendiri. Karena kami salah satu melakukan kontak secara langsung dengan pasien-pasien kanker tersebut. Jadi luar biasa memang peran kami di situ. Oke, makanya kita harus saling mendukung juga sih antara betul. keluarga dan juga perawat ya. Iya, betul. Tenaga, waktu, apalagi kadang-kadang capek lelah, ada masalah keluarga, harus mau nggak mau ke pasien loh ya. Iya, harus tetap selalu tersenyum Mbak Ayu. Nanti pasiennya nangis kita ikut nangis gimana? Aduh, itu terlalu empati mungkin ya. Baik, terima kasih untuk Mas Chandra. Terus kemudian yang tadi udah gabung juga ada beberapa, ada Mbak Wir, terus kemudian ada Mbak Ani dan lain sebagainya ya. Ini sekaligus jadi satu untuk menutup closing statement, memberikan sekaligus jawaban terkait penyebab, tips, terus kemudian apakah kalau misalnya sudah diterapi, jaringannya sudah diangkat, apakah bisa tumbuh lagi dan lain sebagainya begitu. Yang mungkin lebih ke penyebabnya dan tipsnya bagaimana untuk kita terhindar dari kanker agar terhindar dari kemoterapi begitu. Silakan. Iya. Izin Mbak Ayu, tips-tipsnya yaitu 1, jangan merokok, jauhi alkohol ya. Merokok itu bukan hanya yang merokok ya, tapi sekitarnya juga. Pasifnya juga ya. Betul. Jangan merokok, jauhi alkohol, bergaya hidup sehat, olahraga yang jelas, kemudian kurangi obesitas ya, jangan sampai obesitas. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah melakukan kemoterapi, tetap survive, tetap kontrol rutin ya, karena sel-sel tersebut bisa saja tumbuh kembali. Jadi harus tetap kontrol rutin, karena ada beberapa pasien yang akhirnya tidak melakukan kontrol rutin dan dia tumbuh kembali dan lebih parah karena sudah menyebar di organ yang lain. Intinya tetap jaga pola makan, gaya hidup sehatnya, jauhi alkohol, jangan merokok, dan yang jelas kita harus saling mendukung dan aware apapun yang terjadi di tubuh kita yang merasa kita tidak normal, kita harus cepat untuk diperiksakan ke dokter terdekat. Dari makanan, dari minuman gitu, hanya alkohol saja atau yang makanan seperti junk apa food gitu? Dan lain-lain ya, makanan mentah seperti siap saji, kemudian mungkin makan makanan mentah yang seperti sarden dan lain-lain mungkin dikurangin ya. Lalapan mentah itu daunnya? Sebenarnya itu kalau bersih tidak apa-apa ya. Oke. Iya, yang ditakutkan kan itu. Iya, yang penting makanan yang bergizi, bersih dan sehat yang jelas ya. Kurangi makanan junk food, kemudian minum air putih yang banyak. Izin Mbak Ayu, sekalian saya ingin menyampaikan ya, kami dari RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo memiliki layanan onkologi yang siap melayani dengan sepenuh hati kami di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya ya. Di layanan kami yang pertama ada kanker kepala leher yang sudah bisa terlayani seperti NPC, kemudian CA lidah, kemudian kanker abdominal pelvis yaitu CA prostat, CA kolorektal, kanker area toraks seperti kanker payudara, kemudian kanker paru, kanker kulit juga bisa Mbak Ayu, seperti melanoma maligna, kemudian karsinoma sel basal, tumor sistem saraf pusat, mengioma, kemudian kanker tulang, osteosarkoma, kemudian kanker muskuloskeletal, kemudian kanker darah. Nah,
tim kami terdiri dari dokter konsultan bedah onkologi dan hemato-onkologi medik, serta tim kanker kami dari Arjuna Kemoterapi dengan perawat-perawat yang jelas sudah terlatih dan bersertifikat ya. Di Bali Rawat Jalan ada pelayanan bedah onkologi, kemudian hemato-onkologi, serta ODC kemoterapi. Di situ untuk pasien yang mengikuti terapi kemoterapi kurang dari 24 jam, dan bagi pasien dan yang memerlukan perawatan rawat inap, ruangan kami Arjuna Kemoterapi juga melayani kemoterapi rawat inap dan perbaikan kondisi serta pasien operasi seperti itu. Di RSUD Dr. Citrawardoyo Purworejo kami berharap semua pasien kanker bisa tertangani dengan baik. Amin. Dengan tim kami dan bersama kita hadapi kanker demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sekali. Pokoknya semangat nih, walaupun sedang menjalani kemoterapi atau yang terdiagnosa kanker, pokoknya kita selalu mendukung Anda semuanya. Anda harus bahagia juga di sini, tersenyum lebar ya. Itu kuncinya. Tidak sendiri, kita ada di dekat kalian semuanya. Iya, pastinya. Asik pokoknya deh. Pokoknya just lah RSUD Dr. Citrawardoyo, the best pokoknya. Arjuna mana nih tim Arjuna loh? Oh iya, yel kami Mbak. Ada yel kami. Arjuna itu mempunyai yel. Yelnya adalah caring, hearing, kemudian loving. Asik, care, menyayangi, kemudian hearing, mendengarkan, kemudian loving, memberikan asuhan dengan penuh cinta kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih tim Arjuna yang jaga pagi. Aku terharu loh. Oh gitu ya. Bahagia. Baik, terima kasih sekali untuk narasumber kita hari ini, ada Ibu Rahayu Dianugraheni Wuryanti, SKPNS dari RSUD Dr. Citrawardoyo, yang mana sudah menjelaskan terkait peran perawat dan keluarga untuk mendukung pasien kemoterapi. Semoga jadikan manfaat tersendiri buat kita semuanya. Pokoknya jangan khawatir buat Anda semuanya, pasien-pasien Anda the best, luar biasa. Oke, terima kasih. Semangat RSUD. selalu untuk sahabatku dan pasien-pasien semuanya. Oke, ditunggu lagi informasi dari RSUD Dr. Citrawardoyo. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam manis semuanya buat Anda semuanya. Say thanks. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Untuk Indonesia dari lokal untuk global. Radio Irama FM Top